Baik, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Arsiska Sari dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya tentang pengaruh partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan di tengah tren penurunan angka pernikahan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sampai 2023. Adapun hal yang kita bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, di dalamnya ada rumusan masalah, lalu selanjutnya itu kajian teori, dan yang terakhir metodologi penelitian. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri sudah dinilai itu cukup stabil, meskipun menghadapi banyak tantangan seperti COVID-19. Nah, pasca pemulihan dari COVID-19 itu, ekonomi di Indonesia itu didorong oleh sektor manufaktur, perdagangan, dan investasi. Nah, di Sumatera Utara sendiri, pertumbuhan ekonomi juga dinilai cukup stabil dari grafik yang dapat kita lihat di depan ini kan. Dari 2010 tercatat sebesar 118,7 miliar perekonomian. Nah, tumbuh menjadi sebesar 602,2 miliar di tahun 2023. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tidak luput dari sebuah fenomena loh teman-teman. Nah, fenomenanya itu adalah penurunan angka pernikahan. Seperti yang kita lihat kan, di grafik tersebut terjadi penurunan angka pernikahan yang cukup signifikan. Nah, tahu nggak sih kenapa angka pernikahan ini turun? Ternyata angka pernikahan ini turun karena tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja itu meningkat gitu. Mereka tuh mulai kayak berpikir untuk mengejar karir maupun pendidikannya. Pada tahun 2010 tuh tingkat partisipasi perempuan itu sebesar 51,76%. Di tahun 2023 meningkat menjadi 57,81% kan. Nah, cukup signifikan bukan peningkatannya? Lalu selanjutnya peningkatan tersebut tidak luput dari perubahan pola pikir teman-teman sekalian. Di mana perubahan pola pikir ini didukung oleh pendidikan di mana rata-rata lama sekolah perempuan itu meningkat. Dari tahun 2010 itu cuma paling lama 8,3 tahun, menjadi di 2023 itu 9,63 tahun. Nah, bertambahkan sebesar 1,6 tahun. Gitu. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Nih, saya memiliki 5 rumusan masalah yang dapat kita baca bersama-sama di depan. Ada pengaruh TPAK terhadap PDRB, pengaruh TPAK terhadap rata-rata lama sekolah, pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap PDRB, baru pengaruh TPAK melalui rata-rata lama sekolah ke PDRB, dan pengaruh TPAK PR dan rata-rata lama sekolah tadi secara bersama-sama terhadap PDRB. Kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Nah, saya memiliki 3 variabel, jadi kita akan membahas tentang variabel PDRBHK atau pertumbuhan ekonominya dulu. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menggambarkan perkembangan dalam aktivitas ekonomi yang berujung pada peningkatan jumlah output yang diperoleh. Gitu. Sedangkan TPA-KPR atau tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu keterlibatan tenaga kerjanya. Lalu rata-rata lama sekolah yaitu angka di mana perempuan itu paling lama menempuh pendidikan. Tuh, berapa tahun dia paling lamanya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke teori antar variabel. Yang pertama ada TPA-KPR terhadap RLS-PR. Nah, ini memakai teori Hardomar, karena di teori ini dia menjelaskan bahwasannya investasi itu nggak selalu tentang uang gitu. Investasi juga selalu bisa berkaitan dengan fisik, modal manusia, dan lainnya. Nah, yang kedua ada TPA-KPR terhadap PDRBHK. Di sini saya mengambil teori pertumbuhan klasik, neoklasik, yang dimana menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ditentukan oleh 3 faktor, terutama yang pertama itu ada tenaga kerja. Nah, baru yang selanjutnya adalah RLSPR terhadap PDRBHK. Di sini saya menggunakan modal manusia karena teori ini membahas menyatakan bahwasannya pendidikan merupakan bentuk investasi atau modal manusia yang meningkatkan keterampilan agar produktivitas juga meningkat. Nah, di hipotesis ini ada 5 juga hipotesisnya seperti yang ada di rumusan masalah tadi. Nah, hipotesis ini sesuai dengan teori yang sudah saya bahas tadi, teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder itu data yang telah dikumpulkan oleh orang lain baru kita olah gitu teman-teman sekalian. Nah, data yang saya kumpulkan ini bersumber dari BPS. Nah, teknik pengolahan data yang akan saya lakukan itu adalah teknik path analysis atau teknik analisis jalur. Nah, di sini ada 2 persamaan, itu meliputi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, kalau pengaruh langsungnya itu yang pertama TPA-KPR terhadap pendidikan atau RLS. Lalu yang kedua itu TPAK dan RLS terhadap PDRB. Nah,
Yang kedua itu dia pengaruh tidak langsungnya. Nah, pengaruh tidak langsung ini itu dapat dilihat dari nilai uji Sobel teman-teman sekalian. Seperti yang sudah dilihat pada PPT ini, saya sudah mencantumkan link untuk menguji uji Sobelnya. Nah, setiap uji yang akan kita lakukan itu tidak lepas dari uji asumsi klasik nih, di mana uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda. Nah, ujinya itu meliputi 4 teman-teman. Ada normalitas, multikornealitas, heterokodasitas, dan autokorelasi. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan dari proposal saya ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.